Halo hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kamu yang lagi dengerin podcast ini. Dimanapun kamu berada, sedang apapun kamu, semoga kamu tetap sehat, dilancarkan segala urusan dan rezekimu, dan tetap berada di lindungan Tuhan, amin. Di podcastku kali ini, aku bakal bahas sesuatu yang aku gak tahu ini pembahasan penting atau enggaknya. Pokoknya yang penting ngomong. Tapi aku berharap podcast aku ini bisa temenin jam-jam kosong kalian yang mungkin lagi suntuk, lagi ngantuk, atau yang lagi begadang, lembur kerjaan, atau karena tugas sekolah dan kuliahnya. Pokoknya aku saranin kalian dengernya sambil siapin kopi anget atau kopi dingin lah, nggak apa-apa. Kalau yang nggak suka kopi juga kalian bisa ngeteh, atau yang lebih enaknya lagi coklat cair. Bisa yang anget, bisa yang dingin. Mantep. Tapi kalau misalkan mau sambil rebahan, mau sambil kayang, mau sambil satu juga nggak apa-apa sih, itu terserah kalian. Yang penting kalian harus tetap dengerin ini. Maksa banget. Pokoknya apapun itu suasana hati kalian, apapun itu kabar kalian, bagaimanapun keadaan kalian, kalian harus tetap semangat, kalian harus tetap senyum, kalian harus tetap happy. Kalau kita ngomongin soal hidup, pernah gak sih kalian berpikir, kok rasanya sampai detik ini hidup kalian kayak gak ada hal yang hebat yang pernah kalian capai gitu, kayak gak ada gitu. Pernah gak sih? Pernah dong. Apa cuma aku sendiri yang kayak gitu? Ya memang sih, bagaimanapun diri kita harus tetap bangga. Tapi cuma namanya kita kan manusia, kadang gak puas gitu ya, jadi ngerasanya kurang. Terus makanya pemikiran seperti itu muncul. Padahal kita sebenarnya gak sadar ada hal yang hebat, yang menurut orang lain itu hebat, cuma diri kita gak ngerasa. Entah itu karena kita yang nganggep itu hal sepele, itu hal sepele, itu hal biasa gitu, gak istimewa gitu. Tapi itu luar biasa buat orang lain, dan orang lain itu gak bisa ngelakuin itu gitu. Kita tuh kan sering juga ngelihat kehidupan orang lain kayaknya hebat, kayaknya enak gitu, bahagia. Tapi sebenarnya mereka juga melihat kita kayak gitu juga. Ada hal yang gak bisa mereka dapetin, tapi kita bisa. Begitupun sebaliknya, mereka bisa dapet, kita gak bisa. Maka dibilanglah manusia itu punya uniknya sendiri, punya kelebihannya masing-masing, dan rezekinya yang beda-beda. Intinya kita tuh disuruh bersyukur, bukan insecure kalau kata anak zaman sekarang. Aku mau tahu ya, menurut kalian sebenarnya nasib manusia itu bisa diatur sama manusianya sendiri, atau semua udah Tuhan yang atur? Jadi kayak manusia tuh cuma blek ngejalanin lurus aja gitu, nggak bisa ngatur sendiri gitu, ngatur nasibnya sendiri. Bisa nggak sih? Aku bertanya-tanya sih soal itu. Aku juga pernah berpikir ya, aku mau mencapai sesuatu, padahal tuh kayaknya udah berusaha semaksimal mungkin, semua tuh udah aku lakuin, semua udah aku kerahin, tapi hasilnya tuh gak sesuai sama apa yang aku usahakan. Masih bertanya-tanya gitu sebenarnya aku. Orang banyak yang bilang usaha gak bakal ngianatin hasil, tapi aku ngerasanya gak sesuai gitu, gak sesuai sama ekspektasiku. Maka timbullah pertanyaan di benakku, sebenarnya nasib itu apa? Sebenarnya nasib itu bisa diatur sama manusianya apa enggak gitu? Oke, pasti kalian bilang mungkin belum rezekinya, belum jalannya. Jadi maksudnya kalau kalian bisa ngomong begitu, jadi maksudnya gimana? Kalau kita gagal di satu jalan yang lagi kita tekunin, terus kita gagal, terus kita tinggalin gitu aja gitu, kita mulai lagi dari awal, ngerintis lagi dari awal, berarti sia-sia dong yang udah kita perjuangin. Dan berarti hasil itu bisa mengkhianati usaha, ya enggak? Kita tuh kalau ngebahas soal kehidupan emang agak ruwet ya, serba salah gitu. Yang sebelumnya, yang sebelnya lagi, kadang ada orang yang mulutnya enteng banget ya. Kita tuh gagal, kita pernah gagal kan, pastinya kita pernah gagal. Pasti ada ya bacot-bacot, mulut-mulut manusia-manusia yang gemes gitu. Mereka cuma bilang, usahamu kurang, kamu kurang ini, kamu kurang itu. Ya ampun, mereka tuh gak tahu apa yang udah kita lewatin, prosesnya gimana. Mereka tuh cuma ngeliat hasilnya doang dan cuma bisa ngehakimin gitu kan.
Sebel gak sih? Pasti sebel lah ya. Tapi ya namanya juga manusia, namanya manusia juga kayak gitu, emang bentuknya emang kayak gitu. Sebenarnya aku ini orang yang suka sama kata-kata bijak, kata-kata yang memotivasi. Tapi nggak bisa sih dipungkirin, kadang aku marah gitu, kadang aku ngeluarin kata-kata, aku nggak butuh kata-kata bijak, aku nggak butuh kata-kata kayak gitu gitu, buat apa gitu. Pada saat aku gagal, yang aku butuhkan itu jalan keluarnya, bagaimana gitu, bagaimana selanjutnya, itu yang aku butuhkan. Tapi bagaimanapun aku tetap menghargai sih orang-orang yang udah kasih semangat, udah buat kata-kata motivasi yang niatnya pasti baik untuk saling peduli sesamanya. Pasti, tapi kita nggak bisa terus terlena sama kata-kata bijak itu. Kita harus bangkit lagi gitu loh, maksudnya harus ngelakuin hal itu lagi, harus susah lagi, harus nangis lagi gitu. Jadi itu sedikit sih tentang keluh kesah hidup menurut aku. Itu sedikit 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 aja dari berbagai macam, dari 1.000 macam bentuk keluh kesah manusia selama hidupnya, itu sedikit, baru sedikit. Tapi apapun itu dirimu, seperti apa kamu, jangan capek untuk hidup sampai kamu menemukan hal yang istimewa yang menurut kamu itu istimewa, yang kamu dapat gitu. Sebenarnya hal istimewa itu dekat, sangat dekat dengan diri kita. Itu cuma ditutupin sama rasa kurang, sama rasa yang gak puas. Ya karena itu tadi, kita manusia. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya podcastku kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, kalian bisa share ke semua akun sosmed kalian. Jangan lupa pencet tombol like. Dan kalau mau komen, kasih tanggapan atau kritikan ke aku, ya gak apa-apa. Dan pastinya subscribe channel ini untuk terus dukung aku. Dan jangan lupa pencet tombol notifikasi supaya kalian bisa terus update. Kita ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya. Hal apa lagi yang bakal kita bahas, pantengin terus ya. Bye bye. Halo, hai, selamat